Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat beliau Ibu dosen Husnul Mufidati selaku dosen pembimbing mata kuliah Edupreneurship jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita pada hari ini bisa bersama-sama belajar dengan keadaan sehat. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kelas PAI 6F yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, tentunya dengan mata kuliah Edupreneurship. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yaitu tema tentang business plan. Sebelum kita memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 11. Yang pertama ada Awalia Mahfiroh Agustin, kemudian yang kedua ada Dwi Putri Firdaus, kemudian yang ketiga ada Sofia Habibah, dan yang terakhir saya sendiri Faza Jayidal Fikri Ramadan. Baik, masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian business plan. Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumentasi tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang sedang dijalankan. Dalam sebuah business plan, biasanya berisi tentang strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Menurut Big Grave pada tahun 1994, business plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang disesuaikan dengan pandangan penasehat profesionalnya, yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan juga posisi pasar dari perusahaan. Business plan juga berisi tentang rincian profit, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang, juga memuat pandangan dan ide dari anggota tim manajemen. Business plan dipandang sebagai perencanaan seorang wirausaha yang mengkristalisasikan impian dan harapan yang memotivasi wirausaha untuk mencoba mendirikan bisnis. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, bisnis plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Materi selanjutnya yakni pentingnya bisnis plan. Untuk memulai sebuah bisnis, tentunya kita sebagai entrepreneur membutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan, Anda tidak akan tahu kemana arah bisnis karena menjalankannya tanpa tujuan yang jelas. Rencana bisnis sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengawali sebuah usaha. Susunlah rencana bisnis sedetail mungkin. Semakin lengkap Anda membuat rencana bisnis, maka akan semakin membuktikan bahwa bisnis Anda adalah bisnis yang serius dan terarah, sehingga semakin mudah menjalankan roda bisnis. Dengan sebuah rencana bisnis yang baik, kesempatan dan peluang Anda untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis akan semakin besar. Yang kedua, mencari sumber dana.
Manfaat berikut dari rencana bisnis adalah mendatangkan investor yang akan memodali bisnis Anda. Secara tidak langsung, rencana bisnis tersebut bisa menjadi proposal atau dokumen untuk mendapatkan sumber pendanaan. Sumber dana di sini maksudnya yang didapat dari pihak lain seperti investor, perbankan atau modal ventura. Kemudian yang ketiga yaitu membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Rencana bisnis akan membuat Anda lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan Anda merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bisnis Anda dapat berkembang dengan baik. Yang keempat, memprediksi masa depan. Kegunaan berikutnya dari bisnis plan yaitu untuk memberi prediksi masa depan bisnis Anda. Tentu saja Anda menyusun rencana bisnis. Anda akan membuat gambaran baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi bisnis Anda. Kemudian yang kelima, yang terakhir, untuk menaikkan level bisnis. Kegunaan dan manfaat dari rencana bisnis adalah adanya kesempatan untuk menaikkan level bisnis Anda ke tingkat yang lebih atas. Rencana bisnis yang disusun dengan baik akan membawa gairah pula. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis plan. Setiap bisnis plan tentunya memiliki objektif dan tujuan berbeda-beda. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis bisnis plan yang perlu Anda ketahui. Di antaranya, yang pertama ada operation business plan. Rencana bisnis operasi atau operasi bisnis plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Yang kedua ada growth business plan. Growth business plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal lebih dari investor. Yang ketiga ada development business plan. Rencana bisnis pengembangan atau development business plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Dan yang keempat ada startup business plan. Startup business plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Dan yang kelima, yang terakhir ada strategic business plan. Strategic business plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada manfaat bisnis plan. Adapun manfaat perencanaan usaha itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, ada mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir, yang ke-10 sebagai pedoman di dalam pengawasan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang cara membuat business plan. Nah, berbicara mengenai sebuah perencanaan sangat tergantung khususnya dengan kasusnya. Namun secara umum, biasanya dalam sebuah perencanaan itu yang paling terpenting adalah satu, analisis apa yang akan kita lakukan. Jadi kita analisis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, detail pelaksanaan. Untuk apa kok harus memperhatikan detail pelaksanaan? Yaitu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian
siapa yang akan bertanggung jawab, kapan dan bagaimana terkait anggarannya. Nah, kemudian apa saja syarat-syarat ataupun komponen-komponen yang dilakukan untuk pembuatan sebuah business plan. Nah, ada 7 ya. Ada 7 teman-teman untuk komponen-komponennya. Nah, yang pertama yaitu ringkasan. Nah, biasanya ringkasan ini berisi tentang 1 ataupun sampai 2 halaman yang di situ mencakup latar belakang proyek, kemudian penggagas proyek, kemudian pasar yang akan dituju, kemudian pengelolaan proyek bagaimana, sampai dengan kelayakan proyek secara finansial maupun kelayakan proyek secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua ada deskripsi perusahaan. Nah, biasanya di deskripsi perusahaan ini memberikan gambaran singkat tentang profil perusahaan yang akan menjalankan sebuah proyek. Misalnya aspek hukum atau legalisasinya, dari bentuk badan usahanya, kemudian sejarah ataupun historis perusahaan itu, kemudian ada visi misi, kemudian tujuan, sasaran, kemudian kepemilikan dalam perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 yaitu barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Jadi kita harus mengetahui apa sih barang yang akan kita produksi ataupun jasa yang akan kita pasarkan ataupun yang dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini berisi tentang gambaran barang ataupun jasa yang akan kita produksi ataupun dipasarkan. Kemudian ada juga berisi tentang alasan barang ataupun jasa tersebut kenapa kok diproduksi. Kemudian tentunya manfaat dari manfaat atau benefit yang dapat diperoleh konsumen atau customer dari barang ataupun jasa yang akan kita promosikan ataupun yang akan kita pasarkan. Kemudian nomor 4 selanjutnya adalah yaitu komponen analisis aspek pasar. Nah, ini sangat penting. Biasanya ini berisi tentang yang pertama, ada peluang bisnis dan prospeknya bagaimana, harus kita ketahui terlebih dahulu. Kondisi persaingannya bagaimana, kemudian posisi perusahaan dalam pasar itu bagaimana, dan yang terakhir ada usaha-usaha pemasarannya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, komponen yang kelima yaitu berisi tentang analisis aspek teknik ataupun analisis produksi. Nah, biasanya ini berisi tentang yang pertama, tentunya lokasi biasanya dekat konsumen ataupun dekat bahan baku. Kemudian ada layout garis jika pengelompokan mesin atau peralatan menggunakan urutan proses produksi. Kemudian ada layout fungsi jika pengelompokan mesin atau peralatan atas dasar fungsi-fungsi. Kemudian ada juga luas ataupun skala produksi, biasanya menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biaya rata-rata terendah. Dan yang selanjutnya lagi, di dalam analisis tersebut ada pemilihan mesin atau teknologi yang hendak kita pakai untuk memproduksi barang ataupun jasa yang akan kita pasarkan. Kemudian yang selanjutnya komponen nomor 6 yakni analisis aspek manajemen. Tentunya di dalam manajemen, dalam membuat business plan itu harus dipertimbangkan sangat detail. Biasanya pada analisis aspek ini kita perlu untuk mengetahui tentang bisnis ataupun proyek dalam masa pembangunan. Jadi dalam masa pembangunan itu berapa sih anggaran yang akan kita keluarkan. Kemudian kita menganalisis bisnis ataupun proyek ketika sudah berjalan ataupun sudah beroperasi. Jadi untuk mengetahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk persiapan dan ketika beroperasi ataupun berjalan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, komponen yang sangat penting yaitu analisis aspek finansial atau keuangan. Nah, ini berisi tentang yang pertama tentunya ya kebutuhan dana yang akan kita pakai dalam menjual belikan ataupun memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada sumber dana. Kalau tadi kebutuhan dananya berapa sudah diketahui, kemudian sumber dananya. Kemudian yang ketiga menghitung aliran kas ataupun cash flow. Nah, ini biasanya
dilakukan ketika sudah berjalan sebuah proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, menilai kekayaan bisnis ataupun proyek dari sisi keuangan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ketika kita melakukan business plan, kita melakukan proyek tersebut, menjalankan proyek tersebut, tentunya tujuan kita yang awal, yaitu tujuan utamanya mendapatkan keuntungan. Masa iya kita melakukan jual beli ataupun memproduksi tidak memikirkan itu? Nah, itu pasti. Nah, ini menilai kekayaan ini hal yang paling terakhir dilakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi teman-teman kelas PAIF yang berbahagia semuanya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 11 dengan tema business plan. Semoga apa yang kami presentasikan tadi benar-benar mendapatkan manfaat dan menjadikan kita semua orang-orang yang berpendidikan, yang bermutu, dan yang berakhlak. Kemudian apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, yakni kelompok 11, saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya akhiri mewakili kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.